Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Aprilansyah dari kelas SI 101. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video untuk mengerjakan soal dasar-dasar pemrograman yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Afrizal Amrustian, Eskom, Enkom. Oke, pada soal ujian pertama adalah Fibonacci sequence yang menggunakan metode rekursif. Lalu kemudian soal kedua, membuat sebuah fungsi kuadratik formula atau membuat sebuah fungsi kuadrat pada kode program. Bentar. Oke, saya lanjutkan ke PowerPoint. Bismillahirrahmanirrahim. Fibonacci, seperti pada soal, Fibonacci merupakan sebuah urutan angka yang dimulai dengan nilai 0 dan 1, yang kemudian nilai pada urutan selanjutnya adalah hasil dari penjumlahan dari kedua angka sebelumnya. Buatkan sebuah fungsi Fibonacci yang menerima input sebuah nilai n indeks dimulai dari 0 dan mengembalikan nilai dari n indeks tersebut. Jika input berupa negatif, maka return min 1, negatif 1, seperti itu. Dan ini adalah coding yang saya temukan di internet. Lalu kemudian nomor 3, rekursif tidak menggunakan pengulangan. Kondisi dasar n sama dengan 0 maka 0, n sama dengan 1 maka 1. Rumus Fibonacci n sama dengan Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Nah, rumus tersebut nanti kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk coding tadi setelah kita running, tampilannya saat memasuki program seperti ini, dan kita memasukkan input program angka 7 sesuai pada soal dan menampilkan output 13 yang menandakan bahwa kodenya sukses, tidak terjadi error dan tepat. Kemudian saya untuk mencoba memasukkan input programnya lainnya, input 12, dan nilai indeksnya ke-12 adalah 144. Nah, penjelasannya ada pada seperti ini. INT Fibonacci dalam kurung INTN adalah untuk membuat fungsi bernama Fibonacci, lalu kemudian menerima satu parameter n. Karena tipe data INT, karena hasil Fibonacci berupa bilangan yang bulat. Lalu kemudian selanjutnya memberhentikan fungsi jika input bernilai negatif, ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah kodenya. Jika n lebih kecil daripada 0, maka return negatif 1. Sesuai pada soal, maka akan langsung berhenti programnya jika ada negatif. Karena tidak mungkin ada negatif di Fibonacci ini, karena pengulangan ini nilai awalnya saja sudah dari 0 kemudian 1, tidak mungkin seterusnya ada negatif. Lalu kemudian rekursif harus memiliki base case agar tidak loop secara terus menerus. Nah, base case nya kita ambil pada angka 0 dan 1 sesuai pada penjelasan di soal. Nah, nilai awal Fibonacci adalah 0 dan 1, maka kita masukkan di coding ini. Lalu kemudian pada kode program yang ini adalah return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Nah, ini adalah n-1 ini adalah memanggil dirinya sendiri, lalu kemudian dia menjumlahkan dua angka sebelumnya. Nah, tertulis pada sini Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Ini adalah urutan yang satu dan urutan kedua sebelumnya. Nanti ditampilkan di berikutnya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke quadratic formula. Fungsi quadratic formula pada soal diperintahkan untuk membuat sebuah fungsi quadratic formula yang menerima 3 input, yaitu A, B, dan C. Kemudian fungsi tersebut menghitung dua hasil dari quadratic formula. Lalu kemudian fungsi quadratic formula akan mengembalikan dua buah nilai, x1 dan juga x2. Contohnya, ketika input A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, C sama dengan negatif 77, maka outputnya X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan
negatif 5,50. Rumusnya yang kita ambil pada soal adalah seperti ini. Lalu kemudian kita inputkan yang tadi di nomor 2 ini. Pada nomor 2, pada bagian nomor 2 terlihat jika kita input seperti ini. Nah, input maka outputnya adalah seperti ini. Oke. Setelah saya cari di internet untuk kode programnya, nilainya seperti ini. Ini adalah seperti contoh di pada soal. Lalu kemudian kita coba pembuktian menggunakan angka yang berbeda dan hasilnya keluar seperti ini. Lalu penjelasannya adalah kita menggunakan fungsi sqrt untuk akar kuadrat di sini, simet, agar bisa menggunakan fungsi akar kuadrat. Lalu kemudian untuk fungsi menerima 3 input A, B, C itu kita menggunakannya ada di sini. Double A, double B, double C, double NX, 1x2 itu seperti sini ya. Untuk output juga ada di sini menggunakan N. Lalu menggunakan reference agar nilai bisa dikirim keluar fungsi. Oke, lalu selanjutnya kita menggunakan diskriminan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat di bagian ini. Double D, B kali B. Ya. Lalu kemudian untuk jika D lebih kecil daripada 0, maka tidak ada solusi real. Program menampilkan pesan. Nanti tampilnya di sini, pesannya ada pada codingnya. Lalu X1 dan juga X2 menggunakan rumus yang sesuai pada soal, yaitu rumus kuadratik seperti itu. Kesimpulannya, Fibonacci menggunakan metode rekursif tanpa pengulangan adalah deret angka mulai dari 0 dan juga 1 yang angka selanjutnya adalah hasil dari 2 angka sebelumnya. Rekursif digunakan untuk menyelesaikan Fibonacci tanpa adanya perulangan. Lalu kemudian pada program, jika n kurang dari 0 maka return negatif 1, dan jika n sama dengan 0 maka return 0. Lalu kemudian jika n sama dengan 1 maka return 1. Kesimpulannya, tidak boleh menggunakan perulangan seperti for dan while untuk melatih logika rekursif. Kesimpulan kuadratik formula menggunakan rumus kuadratik formula untuk menghitung akar persamaan kuadrat menggunakan rumus formula yang ada pada soal. Dan selanjutnya logika dasarnya adalah soal ini mampu melatih dasar pemrograman dan logika dasar matematika. Sekian dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Atas kekurangan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.